Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini Jumat 2 Desember 2022, kita bisa menghirup udara pagi yang segar. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memelihara kita dengan kasih setianya. Mari kita bersyukur dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Impian Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 5-7 yang akan kita baca ayat 6. Demikian bunyinya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara, kurang lebih 10 tahun yang lalu, sebanyak 130 orang murid kelas 6 di Turtle Rock Elementary, California, memasukkan secari kertas yang bertuliskan harapan dan mimpi mereka ke dalam sebuah kotak yang akan dibuka pada tahun 2032. Dylan Cranston menuliskan tentang mimpinya untuk menjadi seorang psikolog beserta sejumlah uang $22. Ia berharap dalam tempo 20 tahun mendatang nilai kurs akan sangat meningkat. Claire Lee berharap akan menjadi presiden di tahun 2032, sementara Stella Swai berkata, sejauh manapun mimpi dan harapan saya akan terus mengejarnya. Demikianlah berita dari sebuah surat kabar tentang sebuah ide dari seorang guru di dalam memotivasi murid-muridnya untuk memiliki sebuah mimpi di dalam hidup mereka. Waktu kita masih kecil, kita memiliki banyak mimpi, tetapi saat beranjak dewasa, kita hanya melewati hari demi hari dalam sebuah rutinitas, tanpa lagi mimpi di dalamnya. Bruce Wilkinson di dalam bukunya The Dream Giver berkata, begitu mudahnya kita terperangkap dalam kesibukan untuk memenuhi tuntutan hidup, sehingga tahun-tahun berlalu dan kita kehilangan arti serta tujuan hidup. Kita menghabiskan energi secara tidak efektif. Dan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang maksud Tuhan dalam menempatkan kita di dunia ini menjadi semakin pudar. Kita hanya menjalani hidup ini seperti yang digambarkan oleh Salomo dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Hidup ini kita jalani hanya untuk menikmati dan bersukacita atas hasil jerih payah kerja keras kita. Dan untuk itu Salomo berkata, ini pun sia-sia. Jadi apakah lagi yang harus kita lakukan untuk membuat hidup kita berkenan di hati Tuhan? Kita harus hidup dalam impiannya untuk kita. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 2 dan 3, Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Inilah impian Tuhan di dalam hidup Yosua. Musa membawa mimpi Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Yunus menjadi pengkhotbah bagi bangsa Niniwe. Mother Teresa menjadi surat kasih Kristus yang terbuka bagi dunia. Mereka ini menjadi contoh kehidupan yang bergerak dalam hembusan nafas Tuhan.
Artinya, Tuhanlah yang menjadi sumber inspirasi dan kreativitas di dalam hidup mereka. Dengan kata lain, selalu saja ada yang dapat mereka kerjakan bagi Tuhan. Jadi, hidup bukan hanya sekedar menikmati kerja keras, tetapi lebih dari itu, hidup ini untuk mewujudkan mimpinya di dalam diri kita. Oleh karena itu, jangan biarkan hari-hari yang ada membuat kita tinggal nyaman dalam sebuah kursi malas, melainkan terus memacu diri kita untuk menemukan mimpi Tuhan yang telah Ia tanamkan di dalam diri kita. Sebab kita diciptakan dalam sebuah rancangan khusus Tuhan untuk dipergunakan bagi kemuliaan-Nya. Yesaya pasal 43 ayat 6 dan 7 berkata, "Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Saudara-saudara, sekarang kita harus mengerti bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah mengikuti rancangan khusus yang telah Tuhan buat bagi pribadi kita masing-masing dan membaktikan diri kita sepenuhnya untuk mewujudkan impian Tuhan lewat hidup kita. Mari kita memahami maksud Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab itu marilah kita masukkan berita ini dalam hati dan pikiran kita, sehingga cara kita hidup di dunia ini akan membuat impian Tuhan menjadi nyata. Kalau seandainya ada di antara saudara yang sudah memakai waktu-waktu dalam hidupnya hanya untuk memenuhi tuntutan hidup dengan bekerja begitu keras, sehingga kehilangan arti serta tujuan hidup yang sebenarnya, marilah kembali kepada Tuhan dan minta Tuhan menjelaskan kepada saudara impian yang pernah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Biarlah Roh Kudus membangkitkan kembali impian Tuhan itu dalam hati saudara, dan saudara diberi kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi impian Tuhan untuk hidup saudara. Waktu masih ada saudara, walaupun tinggal sedikit waktunya, tetapi masih ada kesempatan untuk kita segera mengejar impian Tuhan agar terwujud lewat hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa menghirup udara segar. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengisi jiwa kami dengan firman-Mu, dan kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, ajarlah kami sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi impian Tuhan di dalam hidup kami. Dan tolonglah kami agar kami bisa mewujudkannya selama kami hidup di dunia ini. Kalau toh beberapa waktu yang lalu, selama kami hidup di dunia ini, kami masih memboroskan waktu hanya untuk hal-hal yang kami pandang penting bagi diri kami sendiri, tetapi sekarang ini kami mau berbalik untuk mengejar bagaimana kami harus memenuhi impian Tuhan yang sudah Tuhan letakkan dalam hidup kami. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang dalam kegelapan. Menjadi orang-orang yang taat dan setia akan perintah Tuhan dan melaksanakan rencana rancangan-Mu yang sempurna itu lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau utus sebagai penolong kami yang senantiasa menyertai kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kita kehilangan mimpi Tuhan di dalam hidup ini, disitulah terletak pusara hidup rohani kita. Selamat bekerja saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sambil berkarya, kita juga mengejar untuk mewujudkan impian Tuhan dalam diri kita. Nama Tuhan dimuliakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.